Ketika Prabowo berani lakukan yang menhan lain takutkan. Dari sekian banyaknya Menteri Pertahanan yang sudah menjabat beberapa tahun yang lalu, memang tidak ada yang mampu melakukan pergerakan besar seperti yang bisa dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto. Halnya, siap beri pangkat Deddy Corbuzier. Seperti Deddy ini kan punya kemampuan-kemampuan khusus. Karena memang hari ini kita bukan saja bicara soal perang senjata, tapi perang media. Deddy ini mempunyai kemampuan khusus untuk bisa menghold yang namanya perang media itu. Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IP, Karyono Wibowo, memberikan tanggapannya terkait pemberian pangkat Letkol Tituler kepada Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu. Beliau juga menilai pemberian gelar kehormatan kepada seorang influencer seperti Deddy Corbuzier menjadi terobosan atau strategi TNI, khususnya bagi matra darat dalam menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Desakan untuk Ukraina dan Rusia untuk gencatan senjata. Negara Indonesia mendesak supaya Ukraina dan Rusia melakukan gencatan senjata, serta menggelar dialog perdamaian atas konflik yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Desakan tersebut juga telah disampaikan Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto ketika bertemu Menhan Yunani Nikolaos Panagiotopoulos di kota Athena, Yunani. Indonesia, our position is very clear. We always will not support any violation of the United Nations Charter. We acknowledge the right of every country to their self-defense. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa posisi Indonesia sangat jelas dan tidak akan mendukung setiap pelanggaran terhadap piagam PBB. Menteri Pertahanan juga mengungkapkan Indonesia mengaku hak setiap negara untuk mempertahankan negara mereka. Hal itulah yang menjadi poin khusus posisi Indonesia atas konflik antara Ukraina dan Rusia. Selain itu, Prabowo juga berharap segera terjadi perdamaian dalam konflik kedua negara tersebut. Prabowo Subianto mengakui telah mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk terlibat dalam upaya mediasi perang Rusia-Ukraina. Prabowo menyebut beberapa waktu lalu telah diperintah Jokowi untuk terbang ke Washington DC, Amerika Serikat. Tak hanya Indonesia, Prabowo menyebut semua negara ini melerai Rusia dan Ukraina yang sedang berkonflik agar jangan sampai terjadi perang besar, mulai dari Turki, Kazakhstan, hingga India. Membeli rudal balistik. Prabowo diketahui membeli peluru kendali atau rudal jarak jauh buatan produsen roket ternama Turki, Roketsan. Rudal yang dibeli itu produk terbaru bernama Khan. Pembelian rudal jarak jauh Khan itu terungkap setelah terjadi kesepakatan dan tanda tangan kontrak antara pihak Kementerian Pertahanan RI dengan Roketsan di Jakarta. Saat berlangsungnya Indo Defense Expo and Forum 2022, Wakil Manajer Umum Roketsan Marut Kurtulus mengatakan penandatangan kontrak itu menjadi Indonesia negara pertama yang bakal memiliki sistem artileri jarak jauh Khan pertama di dunia dan akan dioperasikan oleh TNI Angkatan Darat. Melakukan penguatan kerjasama pertahanan dengan Cina. Bulan November kemarin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Pertahanan Cina, Jenderal Wei Fenghe. Pertemuan keduanya bertujuan menguatkan kerjasama Indonesia dengan Cina di bidang pertahanan. Menteri Pertahanan juga menyampaikan aspirasi kepada Wei atas sambutannya yang dinilai hangat. Prabowo menjelaskan kerjasama pertahanan dan keamanan antara RI dan Cina
tumbuh cukup dinamis selama ini. Prabowo berharap kerjasama bilateral antara Indonesia dan China, khususnya di bidang pertahanan, semakin kuat dan berkembang. Dia menyampaikan Indonesia dan China sepakat melanjutkan kerjasama pendidikan dan latihan militer bersama yang tertunda sejak pandemi COVID-19.